Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa di pelajaran IPS. Kita langsung masuk ke halaman 139, aktivitas kelompok. Di sana ada tabel 3.1, tabel aktivitas kelompok. Ada nama-nama ya, yaitu ada hutan, ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas dan lain-lain. Nah, kita disuruh mencari tahu daerah penghasilnya dan pemanfaatannya apa. Kita bahas hutan dulu ya. Jadi, daerah penghasil hutan yang pertama ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Lalu bagaimana pemanfaatan hutan? Hasil hutan ada beragam, seperti jati untuk bahan bangun dan furnitur, sagu sebagai sumber bahan makanan pokok, kayu manis sebagai bahan penyedap makanan, serta obat kesehatan, kemiri sebagai bahan penyedap makanan, kayu mahoni sebagai bahan bangunan serta obat herbal, kayu cendana sebagai bahan tambahan parfum, bahan obat-obatan, bahan mebel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi ada Pulau Sumatera, di sana ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Lalu Pulau Kalimantan ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pulau Maluku ada Maluku dan Maluku Utara, dan Pulau Papua ada di Papua dan Papua Barat. Pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sumber produksi polimer, pembuatan produk keperluan dapur, bahan produksi mobil, sumber pengolahan pupuk, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada batu bara. Daerah penghasil batu bara, Pulau Sumatera ada di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu. Pulau Kalimantan ada di Kalimantan Selatan. Pemanfaatan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar kereta api, sebagai pembangkit tenaga listrik, penghasil produk gas, bahan pembuat pupuk, bahan pembuat plastik, dan sebagainya. Lanjut ke gas alam. Daerah penghasil Pulau Sumatera ada Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara. Lalu Pulau Jawa ada Jawa Barat, Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur, dan Pulau Papua ada di Papua Barat. Pemanfaatan gas alam. Gas alam dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan, bahan baku industri plastik, LPG, bahan baku pupuk, dan sebagainya. Setelah itu kita lari ke emas. Emas daerah penghasilnya Pulau Sumatera ada Aceh, ada Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, lalu Pulau Jawa di Yogyakarta, Pulau Nusa Tenggara atau NTB, Pulau Sulawesi di Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Pemanfaatan emas. Emas dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan, sebagai konduktor dalam smartphone, bahan kerajinan, sebagai bahan penambal gigi, dan seterusnya. Lanjut ke nikel. Nikel daerah penghasilnya ada di Pulau Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ada di Maluku Utara. Lalu pemanfaatan nikel. Nikel dimanfaatkan sebagai bahan pembuat barang stainless steel, pembuatan koin, campuran besi baja, pembuatan rangka otomotif, dan sebagainya. Timah.
Daerah penghasil timah Pulau Sumatera ada di Sumatera Barat dan Bangka Belitung, lalu di Kalimantan Timur. Pemanfaatannya, timah dimanfaatkan sebagai lapisan produk baja, sebagai produk aluminium foil, sebagai penyambung logam dengan solder, dan seterusnya. Tembaga, daerah penghasil Pulau Sulawesi ada di Gorontalo, Pulau Papua termasuk Papua Barat dan Papua. Pemanfaatannya, tembaga dimanfaatkan sebagai konduktor penghantar panas, sebagai bahan pembuatan perkakas alat rumah tangga, sebagai campuran senyawa untuk membunuh serangga, dan sebagainya. Yang terakhir, marmer ya, gas alam tuh ada dua ternyata, nomor 4 dan nomor 10, jadi nomor 10 tinggal disalin lagi saja, atau sepertinya tidak perlu ya, karena kan sama. Jadi sampai nomor 9 aja di marmer. Daerah penghasilnya Sulawesi Utara dan Papua. Pemanfaatannya, marmer dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan furniture, campuran pupuk, bahan pembuatan patung, dan seterusnya. Lanjut ke halaman 144. Aktivitas kelompok. Tabel 3.3 aktivitas siswa. Jadi, adik-adik lihat saja ya di gambar sebelum ini. Kakak tidak masukkan gambarnya. Gambar 1, di situ kita harus menentukan siapa pelakunya, apa yang dikerjakan, lalu apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut. Gambar 2, gambar 1 kan sudah dijawab. Langsung saja kita ke gambar 2. Pelakunya adalah para siswa. Di situ siswa SD ya, karena pakaiannya putih merah. Apa yang dikerjakan? Mereka sedang membeli makanan di kantin. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Memenuhi kebutuhan, yaitu berupa jajan. Gambar nomor 3, pelakunya adalah pemerintah. Apa yang dikerjakan? Yaitu memungut pajak dari wajib pajak. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui pajak. Gambar yang keempat yang terakhir itu pelakunya adalah masyarakat luar negeri. Apa yang dikerjakan? Mereka mendistribusi produk impor. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lanjut lagi ke halaman 157, tabel 3.4 lembar aktivitas siswa. Ada gambarnya lagi ya. Kembali kakak tidak masukkan gambarnya, langsung jawabannya saja. Adik-adik bisa lihat di halaman sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut adalah proses bongkar muat barang dari kapal ke dermaga maupun sebaliknya dalam menjalankan proses perdagangan antar pulau atau daerah bahkan antar negara. 2. Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah diawali adanya beberapa faktor, seperti faktor perbedaan hasil produksi, faktor perbedaan harga barang, faktor adanya keinginan suatu pulau atau daerah untuk meningkatkan produktivitasnya, serta adanya faktor keinginan untuk menciptakan hubungan silaturahmi antar pulau maupun daerah. Beberapa faktor ini kemudian menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah, di mana perdagangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan kapal, truk, pesawat, mobil, kereta, dan sebagainya. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pulau atau daerahnya. Kedua, meningkatkan dan memperoleh keuntungan yang berlebih.
Ketiga, memperluas area pemasaran barang dagangannya. 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah? Yang pertama adalah terpenuhinya segala jenis kebutuhan yang diperlukan pulau atau daerah tertentu. Kedua, terciptanya lapangan kerja yang luas. 3. Terbangunnya hubungan silaturahmi yang positif. 4. Mendorong perkembangan iptek. Dan yang kelima adalah meningkatkan persentase kemakmuran dan kesejahteraan suatu pulau atau daerah. Lanjut terus ke halaman 161. Tabel 3.5 kegiatan ekspor impor yang dilakukan masyarakat. Sebelum itu, kakak harap adik-adik sudah mengetahui di luar kepala apa pengertian ekspor dan apa pengertian impor. Impor aja ya. Impor dari kata in diserap menjadi im sehingga impor. In artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu dalam, ke dalam, atau di dalam. Sama saja intinya adalah dalam. Berarti memasukkan barang dari luar ke dalam. Nah, kalau ekspor berarti kebalikan dari impor. Mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Setelah ini sudah paham, baru kita bisa menjawab kegiatan yang pertama. Pak Bani merupakan produsen baju seragam yang melayani penjualan sampai ke Malaysia. Artinya dia menjual bajunya, Pak Bani kan pasti dari Indonesia, menjual bajunya ke Malaysia. Berarti dia mengeluarkan barang dagangannya, dia melakukan ekspor. Dari dalam dia menjual barangnya ke luar Indonesia, di Malaysia. 2. Perusahaan listrik negara membeli beberapa komponen perlistrikan dari PT CBT dari Thailand. Artinya dia memasukkan barang dari luar Indonesia ke dalam negeri. Itu kita sebut sebagai impor. 3. Beberapa pengrajin rotan dari Yogyakarta menjual produk mereka sampai ke Amerika, Australia, dan Jerman. Dia mengeluarkan produknya, berarti dia melakukan ekspor. Pabrik gula membutuhkan bahan campuran yang dibeli dari Vietnam, memasukkan barang ke dalam, dia melakukan impor. Dan yang kelima, Pak Roni merupakan seorang penjual grosir alat kebersihan. Beliau membeli alat kebersihan tersebut dari Tiongkok, memasukkan barang dari luar Indonesia, berarti dia melakukan impor. Halaman 168 ada gambar lagi ya. Tabel 3.6, tabel pengamatan gambar. Langsung saja. Yang pertama, pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada kedua gambar tersebut? Kegiatan yang dilakukan pada gambar pertama adalah nelayan yang sedang mengumpulkan hasil ikan tangkapannya, dan gambar yang kedua adalah nelayan yang sedang menjemur ikan hasil tangkapannya. Nomor 2. Menurut kalian, apakah kegiatan mereka termasuk dalam kegiatan ekonomi maritim? Berilah penjelasannya berikut alasannya. Jadi kegiatan nelayan mengumpulkan hasil ikan tangkapannya dan menjemur ikan hasil tangkapannya bukan merupakan kegiatan ekonomi maritim. Ya, bukan, karena kegiatan yang dilakukan pada gambar di atas bukanlah kegiatan ekonomi maritim, melainkan kegiatan ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 2,
kalian diskusikan dengan teman apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan identifikasi beberapa contoh aktivitas yang tergolong dengan ekonomi maritim. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Contoh aktivitasnya yang pertama adalah jasa kapal untuk penyeberangan antar negara atau pulau, kedua industri pembuatan kapal, ketiga industri reparasi kapal, empat industri logistik pengiriman barang melalui laut, kelima tol laut sebagai pengangkutan logistik kelautan, 6 industri pembuatan senjata kapal perang, 7 jasa pergudangan laut, 8 aktivitas perekonomian pelabuhan, 9 terminal peti kemas, dan yang terakhir jasa pernavigasian kapal laut. Lanjut halaman 169, aktivitas individu, tabel 3.7, tabel kegiatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Kegiatan yang pertama, nelayan mencari ikan di laut termasuk ekonomi kelautan, karena nelayan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Kedua, usaha pengawetan ikan di pantai juga termasuk ekonomi kelautan. Alasannya karena usaha pengawetan ikan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir pantai. 3. Usaha budidaya rumput laut juga merupakan ekonomi kelautan. Alasannya sama, karena usaha budidaya rumput laut merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Sedangkan nomor 4, jasa penyeberangan antar pulau termasuk ekonomi maritim, karena jasa penyeberangan antar pulau merupakan usaha yang mencakup jasa transportasi laut. Dan yang kelima, usaha pembuatan kapal dan servis kapal termasuk ekonomi maritim. Alasannya, karena usaha pembuatan kapal dan servis kapal merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup industri galangan kapal dan perawatannya. Lanjut ke halaman 175, aktivitas individu. Berilah tanda centang pada gambar yang tergolong produk agrikultur dan tanda silang untuk produk non-agrikultur. Yang pertama cabai, itu dia tanda centang. Nah yang kedua ini apa ya? Yang kedua ini kakak nggak lihat jelas. Kalau ini kacang kedelai hitam, dia kita kasih tanda centang karena merupakan produk agrikultur. Tapi kopi kita kasih dia tanda silang karena bukan merupakan produk agrikultur. Jadi produk agrikultur itu adalah produk yang kebanyakan merupakan hasil dari pertanian. Karena kopi merupakan produk perkebunan, jadi bukan produk agrikultur. Kalau biji kedelai hitam atau tanaman kedelai dia adalah produk pertanian, berarti dia produk agrikultur. Yang ketiga ada pisang. Pisang itu bukan ya, pisang perkebunan. Ini wortel. Wortel atau seledri. Kalau wortel itu pertanian, paprika juga pertanian, agrikultur. Ini sepertinya bawang ya, bawang putih itu kita centang. Apel kita kasih tanda silang. Lalu sebelahnya kakak nggak tahu ini apaan. Buncis tanda centang, sawi tanda centang, brokoli juga centang, cabai juga centang, tempe juga merupakan produk agrikultur jadi kita centang. Sebelahnya tempe juga kakak ragu ini apa, kentang atau kelapa. Kalau kentang dia produk agrikultur karena hasil dari pertanian.
Namun kalau kelapa kita kasih tanda silang karena kelapa merupakan produk perkebunan. Jahe juga produk perkebunan, jadi kita kasih tanda silang. Ini kubis ya, kubis kol agrikultur. Lalu ada kacang, ini kacang apa ini ya, kakak nggak tahu kacang, itu agrikultur. Lemon juga tanda centang. Lalu sawi juga, ini sejenis bukan sawi, selada ya, selada sama, dua-dua selada cuma beda jenisnya. Selada agrikultur, selada yang lebih besar lagi juga agrikultur. Langsung masuk ke uji kompetensinya ya. Pilihan ganda dulu yang A, soal nomor pertama. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Nomor 2. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. 3. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa keuntungan. 4. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. 5. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang D. 6. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. 7. 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai A. Regulator, konsumen, dan produsen. 8. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut dengan redistribusi vertikal. Karena kastanya berbeda ya, kaya kan di atas, miskin yang di bawah. Dia mentransfer, berarti dia ke bawah, dari atas ke bawah adalah vertikal. 9. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Soal pilihan ganda yang terakhir nomor 10. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri adalah keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Yang B. Esai. Nomor 1. Jelaskan hubungan peran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dengan bagan siklus perekonomian dua sektor. Ini merupakan bagannya. Silakan adik hentikan dulu sementara sambil adik-adik gambar ya. Jika sudah digambar, tinggal kita masuk ke penjelasannya. Pada bagan di atas, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dapat kalian amati. 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. 2 garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK.
Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Nomor 2, jelaskan 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Peran yang pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar, menentukan besarnya pajak-pajak progresif di mana orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah, bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. Selain itu, kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket ada pada pemerintah yang juga mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. Yang kedua adalah konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Lalu yang ketiga ada produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Seperti PLN, itu punya pemerintah, tapi dia berperan sebagai produsen memproduksi listrik. Sehingga kita rumah tangga bisa menikmati listrik gitu. Atau kalau dalam bidang jasa, itu juga ada di perkereta apian ya, menggunakan jasa transportasi kereta api itu punya pemerintah. Tiga, menurut kalian, apa langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim? 1. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Kedua, perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Ketiga, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. 4. Mengembangkan pengolahan ikan. Dan yang kelima, memberantas penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Nomor 4. Menurut pendapat kalian, apa langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan sektor agrikultur di Indonesia? Yang pertama, eco-farming. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Ketiga, perbaikan irigasi. Keempat, pembangunan dan perbaikan sebagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. 5. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Keenam, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Nomor 5. Jelaskan 5 upaya pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian. Pertama, pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development untuk menunjang ini salah ya.
untuk menunjang pembentukan kelautan. Lalu yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim untuk mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 3. Melakukan pembangunan konektivitas maritim untuk memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Keempat, pemerintah menyiapkan pelabuhan yang besar serta memadai untuk menyambut ASEAN Connectivity. Dan yang terakhir, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua negara di ASEAN agar didapatkan keharmonisan regulasi dalam menyambut MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. 6. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. 7. Jelaskan 3 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 8. Jelaskan manfaat perdagangan antar pulau. Yang A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. B. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat, sehingga mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Lanjut lagi kita ke soal nomor 9 sama 10. Nomor 9, jelaskan masalah dalam perdagangan antar negara bagi Indonesia. Yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor, di mana perbedaan mata uang antara negara satu dengan negara lain, seperti rupiah dengan dolar Amerika, dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Karena selain nilainya yang berbeda, juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah, demikian juga sebaliknya. 2. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. 3. Perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor.
baik importir maupun eksportir harus saling berkomunikasi dan saling mengetahui maksud dan keinginannya. Apabila ada kendala dalam komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi. Ya dong, kamu ingin beli mobil tapi yang dikirim motor, bahaya ya. Bisa ribut nanti. Nomor 4, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi untuk melindungi produksi dalam negeri dari produksi luar negeri. 5. Adanya perbedaan ketentuan atau peraturan di mana setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. 6. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi, baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. 7. Proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Ke-8, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Terakhir, soal nomor 10. Identifikasi keunggulan dan keterbatasan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keunggulan Indonesia berada di wilayah maritim yang kaya akan faunanya, serta agrikulturnya yang begitu luas dan subur. Hanya saja keterbatasan Indonesia yaitu masih kurangnya penguatan perekonomian di bidang kemaritiman dan agrikultur serta redistribusi pendapatan nasional yang belum optimal. Pembahasannya panjang dan lama ya, sampai sakit kakak. Oleh karena itu, adik-adik jangan pelit-pelit untuk meninggalkan like ya, di-share videonya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di-subscribe. Kita akhiri pembahasan kita untuk IPS kelas 8. Kita akan bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.